Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore yang indah ini, izinkanlah saya mengulang kembali pesan dari ibu saya yang berada di kampung nun jauh di sana. Beliau berkata kepadaku, "Wahai anak, jika engkau memiliki makanan yang lebih, maka berilah kepada tetanggamu. Dan jika engkau tahu tetanggamu kelaparan, sedangkan engkau hanya memiliki sepiring nasi, maka bagi dua piring itu. Berikan setengahnya kepada tetanggamu yang kelaparan." Pesan ini selalu saya bawa dari kecil sampai masih muda. Saya masih muda. Iya, karena orang timur. Saya percaya pesan itu adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kita tidak akan pernah melupakan tetangga kita yang kesulitan. Apatah lagi ada melupakan saudara-saudara kita yang seiman. Jikalau tidak seiman pun, sesama anak keturunan Nabi Adam. Maka di sore hari ini kita bersama-sama melakukan aksi damai, penggalangan dana untuk Palestina merdeka. Meski mungkin kita juga kesusahan, meski mungkin di rumah kita hanya terdapat satu piring, tapi ajaran dari ibu-ibu kita yang lahir dan besar di tanah ibu pertiwi tidak akan membiarkan, tidak akan mengizinkan tetangga dan saudara-saudara kita mati kelaparan. Meski kita juga harus kelaparan, maka kita akan bersama-sama saudara-saudara kita yang kelaparan. Apalagi mereka harus meregang nyawa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, warga Kota Balikpapan yang tercinta, silakan buka Facebook, Instagram, Twitter dan segala macam. Lihatlah apa yang dilakukan entitas palsu bernama Zionis itu kepada anak-anak kecil berusia 1 bulan bahkan yang baru lahir, masih berada dalam inkubator, masih belum bisa hidup sendiri, masih membutuhkan bantuan yang lain. Israel, negara palsu itu, memutus aliran listrik dan membiarkan anak kecil yang masih berdalam inkubator itu untuk mati sia-sia. Seakan mereka tidak bermakna, seakan mereka bukan manusia, seakan mereka hanyalah hewan yang boleh mati kapanpun dan dimanapun. Maka sedikit dari kita, donasi yang kita berikan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan saudara-saudara kita di tanah Palestina tersebut. Pesan ini saya sampaikan juga kepada seluruh warga Kota Balikpapan. Dan juga pesan yang kedua, sebagai amanat konstitusi telah dibacakan tadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bang Zeko tadi nyampaikan bahwa ini mungkin hanyalah kepakan sayap-sayap kupu-kupu yang kecil, namun akan bersatu bersama gelombang Al-Aqsa yang telah dilancarkan pada tanggal 7 Oktober yang silam. Dan di sini kami utarakan kepada seluruh warga dunia, Indonesia selamanya akan berdiri bersama Palestina. Takbir! Hapus Amerika, hapus Israel, merdeka Palestina.
sebagai bangsa Indonesia, sebagai pemuda yang mengetahui dengan baik, yang mengetahui dengan betul-betul bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu kita rebut. Para pahlawan kita merebutnya meski hanya dengan bambu runcing, melawan senjata-senjata tangguh yang dimiliki oleh negara penjajah Belanda. Para pembina kami, para pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan kita tidak pernah gentar merasa bahwa hanya dengan bambu runcing bagaimana mungkin bisa mengalahkan senjata. Tapi kita berhasil. Ratusan orang, mungkin ribuan orang terbunuh, kita berikan sebagai hadiah untuk kemerdekaan bumi Indonesia, untuk kemerdekaan tanah air yang kita cintai ini dan yang akan kita bela sampai titik darah penghabisan ini. Maka dukungan ini, meski hanya dengan uang 1000 perak, meski hanya dengan sedikit yang kita miliki, yakinlah wahai warga Kota Balikpapan, yakinlah bahwa semangat perjuangan para pahlawan kita mengalir dalam darah kita, dan itu akan membuat kita terus menyuarakan kemerdekaan bangsa dan negara Palestina. Akhirnya saya tutup orasi singkat ini dengan mengutip perkataan sahabat Nabi yang mulia Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika mengutus utusannya untuk menjadi gubernur di Mesir. Dia berkata kepada gubernurnya itu, wahai Ashtar, sesungguhnya manusia itu hanya ada dua. Manusia itu hanya ada dua di matamu. Jika dia bukan saudaramu dalam keimanan, maka dia adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Kita adalah manusia, manusia yang merdeka, manusia yang memiliki hati nurani. Kita berada di titik genting sejarah. 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, ketika anak cucu kita membaca sejarah dan mereka melihat genosida yang dilakukan oleh Israel pada bulan Oktober tahun 2023, mereka akan bertanya, wahai ayah, wahai kakek, apa yang kalian lakukan untuk mencegah terjadinya genosida, pembantaian dan kejahatan kemanusiaan itu? Jika kita hanya berdiam diri di rumah, jangankan di hari kiamat menjawab pertanyaan anak-anak pun mungkin kita tidak akan mampu. Kita akan tertunduk malu. Dan oleh karena itu kita di sore hari ini, dengan apapun yang bisa kita berikan, kita lakukan supaya nanti kita tidak menanggung malu ketika ditanya oleh anak cucu kita, apa yang kalian lakukan untuk mencegah terjadinya genosida, pembantaian massal, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh rezim penjajah Zionis Israel kepada bangsa yang terzalimi, bangsa Palestina. Dan inilah yang akan kita jawab, wahai anakku, kita lakukan sebisa kita, meski hanya dengan 1000-2000 perak, meski hanya dengan petikan lagu, meski hanya dengan teriakan-teriakan kita lakukan. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak pernah diam dalam melawan genosida. Kita adalah manusia-manusia merdeka yang terpanggil hati nuraninya untuk membela setiap manusia dimanapun, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun agamanya, apapun bahasanya. Dan inilah kita di sore hari ini melakukan apa yang semestinya dilakukan oleh manusia-manusia merdeka, membela kemerdekaan bangsa Palestina. Takbir! Mampus Amerika, mampus Israel, merdeka Palestina. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Alam atas orasinya.